Baik, terima kasih Dea. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan dalam arti sempit bisa disebut sebagai proses pematangan fungsi-fungsi yang non-fisik. Definisi perkembangan ialah perubahan-perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam fase waktu tertentu menuju kedewasaan. Atau perkembangan juga merupakan suatu proses yang pasti dialami setiap individunya tentu, dan juga perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif. Selanjutnya ada ciri perkembangan secara umum. Yang pertama, terjadi perubahan dalam. Terjadi perubahan dalam ini ada dalam aspek fisik dan psikis. Dari aspek fisik, contohnya perubahan tinggi badan, terus berat badan, serta organ-organ tubuh lainnya. Dan dari aspek psikisnya yaitu semakin bertambah pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir pada anak, terus mengingat dan juga menggunakan imajinasi kreatifnya. Yang kedua ada terjadi perubahan dalam proporsi. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan psikis. Aspek fisik contohnya proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh usia dewasa atau usia remaja. Jadi contohnya kayak laki-laki itu ya, kalau menuju dewasa tuh dia tuh ada perubahan-perubahan tertentu pada badannya, seperti dadanya menjadi bidang dan lain-lainnya gitu ya. Terus dalam aspek psikis ada perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas dan perubahan perhatian dari yang tertuju kepada dirinya sendiri dan perlahan-lahan beralih pada orang lain. Jadi ada kayak ketertarikan gitulah ya. Selanjutnya, lenyapnya tanda-tanda yang lama. Ini juga ada dua tanda-tanda fisik. Yang pertama ya, yaitu lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, terus kelenjar pineal pada bawah bagian otak, dan rambut-rambut halus, dan juga ada gigi susu perubahannya. Yang gigi susunya itu istilahnya copot ya, digantikan gigi yang baru gitu. Terus ada tanda-tanda psikis, yaitu lenyapnya masa mengoceh atau meramban. Juga terbentuknya bentuk gerak-gerik anak. Jadi seperti contohnya merangkak gitu. Dari merangkak menuju tahap selanjutnya terus ya. Selanjutnya yang terakhir ada diperoleh tanda-tanda yang baru. Tanda yang baru di sini ada tanda fisik, yaitu pergantian gigi dan karakteristik pada usia remaja. Pergantian gigi itu seperti tadi, pergantian gigi susu, dan tadi dijelaskan bahwa karakteristik pada usia remaja baik primer yang berupa menstruasi pada anak wanita dan mimpi basah pada anak laki-laki. Dan adapun yang sekundernya, yaitu perubahan pada anggota tubuh seperti pinggul dan buah dada pada wanita yang ada perubahan bentuknya gitu ya, menjadi lebih besar gitu. Dan pada laki-laki yaitu kumis, terus tumbuhnya jakun, dan suara yang
semakin berat gitu ya istilahnya. Maaf, masih ada tadi ya yang belum dibahas. Dari tanda-tanda psikisnya, yaitu seperti perkembangan rasa ingin tahu, terutama untuk ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu moral dan keyakinan beragama. Jadi mereka tuh semakin ingin tahu apa sih ini tuh, apa sih gitu. Jadi mereka tuh seperti terus mencari tahu apa yang mereka ingin tahu gitu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini ada faktor internal. Yang pertama ya. Jadi, yang dimaksud dengan faktor internal adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan. Apa sih contohnya? Jadi yang termasuk kepada faktor internal itu contohnya seperti faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik dan psikis manusia itu sendiri. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Apa saja contohnya? Yang termasuk faktor eksternal ini yaitu faktor sosial, budaya, dan juga faktor lingkungan. Dan juga faktor yang berpengaruh terhadap individu itu ada beberapa macam. Seperti ada faktor pembawaan ya. Faktor pembawaan ini secara umum memungkinkan potensi yang ada pada anak yang baru lahir. Dari faktor pembawaan ini ada beberapa ya, seperti kecerdasan, terus bakat-bakat khusus, jenis kelamin, jenis ras, sifat-sifat fisik, terus sifat kepribadian, dan juga dorongan-dorongan. Selanjutnya ada dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak usia dini adalah orang tua. Karena orang tua sebagai guru alamiah akan mampu melihat dan mengerti serta menanggapi kemauan anak. Jadi melalui berbagai komunikasi serta interaksi dengan orang tua akan terbentuk sikap, kebiasaan, dan kepribadian seorang anak. Selalu ada pula faktor lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan anak, seperti kebudayaan misalnya ya, atau kultur. Sekian materi dari saya dan Dea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.